Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga kepada Pak Beni. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari soal saya yang salah dalam ulangan harian kedua fisika. Yang pertama ada nomor 4. Nomor 4 sini soalnya pipa organa ujung terbuka A dan pipa organa ujung terbuka B mempunyai panjang yang sama. Berarti L0A dan L0B itu sama atau panjangnya itu sama. Maka yang ditanya di soal adalah perbandingan frekuensi nada atas pertama antara A dan B. Berarti F1A dan F1B perbandingannya. Berarti kita tuliskan di sini F1A per F1B karena frekuensi nada atas pertama mereka adalah V per L dan frekuensi nada atas pertama dari untuk yang B juga V per L, maka V-nya kita bisa coret dan L-nya juga bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 1/1 atau 1/1. Kemudian lanjutkan dengan soal nomor 6. Nomor 6, suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pengamat diam. Karena pengamatnya diam berarti kecepatan pengamat atau Vp sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian jika cepat terambat bunyi di udara adalah 325 meter per sekon. Nah, di situ berarti diketahui V-nya adalah 325 meter per sekon. Dan kecepatan sumber bunyi berarti Vs-nya adalah 25 meter per sekon. Maka yang ditanya di soal adalah perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengamat ketika sumber bunyi mendekati dan menjauhi pengamat. Berarti di sini kita menggunakan dua Vs-nya. Yang pertama yang menjauhi dan mendekati. Jika dia menjauhi Vs-nya ditambah dan jika mendekati Vs-nya dikurang. Yang pertama kan yang ditanya di situ adalah perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengamat. Nah, yang pertama kita akan cari frekuensi yang dengar pengamat dari sumber yang satu atau FP1. Rumusnya adalah V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Karena Vp-nya adalah 0, gue kita tulis. Nah, lanjutkan V per V kurang Vs. Kenapa kurang di Vs? Karena dia mendekati sumber bunyi dikali Fs. Diketahui tadi di soal V-nya adalah 325 dan Vs-nya adalah 25. Nah, bisa kita tuliskan 325 per 300 Vs. Jika sederhanakan hasilnya akan jadi 13 per 12 Fs. Kita lanjut untuk mencari frekuensi yang didengar oleh frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pengamat yang kedua. Nah, karena tadi kan kita sudah pakai yang mendekati dan sekarang yang menjauhi, berarti ditambah Vs. Rumusnya V per V tambah Vs kali Fs. Tadi V-nya 325, Vs-nya tadi 25. Nah, hasil jumlahnya itu menjadi Fp2 sama dengan 325 per 350 kali Fs. Nah, hasilnya itu adalah jika sederhanakan 13 per 14 Fs. Nah, yang ditanya adalah Fp1 per Fp2. Nah, Fp1 tadi adalah 13 per 12 Fs dan Fp2 adalah 13 per 14 Fs. 13-nya bisa kita coret, Fs-nya bisa kita coret dan 14-nya naik ke atas berarti 14 per 12 hasilnya adalah 7 per 6 atau 7 dibanding 6. Lanjut yang nomor 7. Nomor 7, seseorang berdiri samping sumber bunyi yang frekuensinya adalah 676. Di sini ada seseorang di samping sumber bunyi. Berarti Fs1 adalah 676. Dan di sini tidak ada diketahui kecepatan sumber bunyinya berapa, makanya di situ Fs-nya adalah Fs1 itu adalah 0 meter per sekon. Kemudian dia mendengar sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 660 Hz. Berarti Fs2-nya adalah 660 Hz. Mendekati orang tadi berarti Fs-nya nanti karena mendekati berarti dia minus. Dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka Fs-nya adalah Vs2 adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah bila cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka orang itu akan mendengar layangan dengan frekuensi. Berarti yang ditanya adalah Fp atau bisa juga Fl. Nah, pertama kita kerjakan dari sumber bunyi yang pertama, Fp1 karena dia tidak bergerak tadi berarti kita bikin karena dia mendekati berarti Fs-nya kan minus. Berarti rumusnya V per Vs kurang Vs1 dikali Fs1-nya tadi 676. V-nya V di udara 340. 340-nya bisa kita coret, Fs-nya adalah 0, maka hasil dari Fp1 sendiri adalah 676 Hz. Kita lanjut mencari Fp2. Rumusnya kan tadi dia mendekati, berarti V per V dikurang Vs2 dikali Fs2. V-nya adalah 340 dan Vs2-nya adalah 10. Berarti minus 10 dikali 660 karena frekuensi yang dengar adalah 660. Nah, 340 kurang 10, 330.
Ini 660 adalah fs2. 330 sama 660 bisa kita coret, hasilnya 2. 340 dikali 2 lah hasilnya 680 Hz. Nah, kita cari layangan yang dengar dengan rumus Fp sama dengan nilai mutlak dari Fp1 dikurang Fp2. Fp1-nya adalah 676 dan Fp2-nya adalah 680 dikurangkan adalah minus 4 dan kita mutlakkan hasilnya adalah minus 4 Hz. Selanjutkan nomor 9. Nomor 9 soalnya cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 jatuh pada sebuah polisator dan akselerator dengan sumbu polarisasinya adalah diputar 45 derajat terhadap polisator. Maka intensitas yang diteruskan cahaya yang diteruskan adalah, berarti ditanya itu intensitas cahaya yang setelah diteruskan. Nah, tadi kan ada cahaya datang kemudian dipantulkan lagi. Nah, itu yang ditanya. Nah, di sini kita tahu di rumus kalau I1 itulah setengah dari I0. Berarti I2-nya setengah dari I0 dikali cos kuadrat theta. Tadi tetanya dikasih tahu adalah 45 derajat. Maka kita masukkan ke rumus I2 sama dengan setengah I0 dikali kan cosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Jika kita kuadratkan, hasilnya adalah setengahnya dikuadratkan seperempat, akar 2-nya dikuadratkan adalah 2. Nah, ini bisa dicoret, hasilnya 2. Maka jadi setengah I0 dikali setengah, hasilnya seperempat I0. Demikianlah pembahasan soal dari yang saya. Terima kasih.